Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki Ariludin dari Prodi S1 Manajemen NIM 22010122226. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap laporan. Apa sih tahap laporan? Tahap laporan merupakan tahapan akhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap laporan memuat posisi atau keadaan keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Dari laporan keuangan dapat diketahui informasi mengenai kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. Dan saya akan menjelaskan tentang laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Yang pertama adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan berbentuk sistematis yang berisi tentang aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan dalam satu periode. Dengan kata lain, laporan neraca merupakan gambaran dari status keuangan perusahaan. Nah, ini sebagai contoh dari laporan neraca. Seperti yang saya jelaskan tadi, di laporan neraca ini terdiri dari aktiva, kewajiban atau utang, dan modal pemilik. Di aktiva ada dua macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aset yang berusia kurang dari 1 tahun, sehingga dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu singkat. Sedangkan aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Tata cara pembuatan laporan neraca yaitu dengan cara jumlah aktiva lancar ditambahkan dengan jumlah aktiva tetap, kemudian hasilnya dikurangi dengan hutang, maka jadilah modal pemilik. Dan kita akan masuk ke tabel yang kanan pasiva, yaitu dengan hutang ditambah dengan modal pemilik, maka menjadilah jumlah ini harus sama dengan jumlah aktiva. Nah, berikutnya adalah laba rugi. Laba rugi adalah laporan yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau rugi dalam suatu periode akuntansi. Komponen yang terdapat pada laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Dengan membandingkan pendapatan dan beban, dapat diketahui perusahaan mengalami laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka laba. Jika sebaliknya, maka rugi. Ini adalah sebagai contoh dari laporan laba rugi. Dan tata caranya cukup mudah, yaitu dengan jumlah beban dikurangi dengan jumlah pendapatan, maka menjadilah laba bersih. Di contoh ini mendapatkan hasil laba. Karena apa? Ya karena pendapatannya lebih besar daripada beban, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang berikutnya adalah jenis laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode. Ini contoh laporan perubahan modal. Di contoh perubahan modal ini terdapat modal awal, laba bersih, dan preferred. Bagaimana cara pengerjaannya? Dan ini sudah terlihat modal awal kita 200 juta. Yang pertama, kita lakukan pengurangan jumlah laba bersih dengan preferred. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan modal awal, sehingga terjadilah modal akhir. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.